Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita naikkan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui di hadapan-Mu bahwa seringkali yang kami lakukan mengikuti keinginan daging kami, sehingga itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, apapun itu bentuknya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama sebagai pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Oleh kasih-Nya yang
Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, Dia senantiasa menghapus dosa kita sebagai juru selamat kita, dan kita pun juga mendapatkan anugerah dalam kuasa ilahi-Nya sebagaimana dinyatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bersatu hati di dalam doa. Kita akan menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami datang kepadamu pada saat ini dengan sebuah permohonan. Engkau mengajar kami melalui kesaksian kebenaran firman yang hendak kami baca, hendak kami renungkan, biarlah menjadi pembelajaran bagi kami supaya iman kami semakin dikuatkan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9 dilanjutkan 18 sampai dengan 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit,
Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah keinginan roh versus keinginan daging. Apa yang dimaksud dengan keinginan roh? Keinginan roh adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia dan itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kebaikan. Jadi itu adalah keinginan roh, karena tidak akan mungkin roh itu menginginkan sebuah tindakan yang membawa orang lain mengalami penderitaan. Tidak mungkin. Nah, sebaliknya keinginan daging itu apa? Keinginan daging adalah suatu tindakan yang kemudian melahirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pertikaian, percekcokan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya tentu saja mestinya hidup kita itu berada di dalam kehidupan yang senantiasa melaksanakan apa yang menjadi keinginan roh. Sehingga tindakan-tindakan kita itu akan mewujudkan atau akan melahirkan kebaikan, sukacita, damai, sejahtera. Nah, untuk mendapatkan atau untuk bisa menjadi orang yang kemudian melaksanakan tindakan yang melahirkan keinginan roh, maka tidak bisa tidak kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan bersama belajar dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan 18 sampai dengan 23. Ini adalah sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada banyak orang pada waktu itu. Pengajaran Yesus menggunakan sebuah perumpamaan dalam dunia pertanian. Yesus menggunakan benih. Ada benih ditabur di 4 tempat. Di jalan,
benih itu tidak akan tumbuh. Kemudian di tanah yang berbatu-batu, benih itu tumbuh, tetapi hanya sementara saja. Kemudian di semak duri, benih itu tumbuh tetapi pohonnya hanya melingkar-lingkar saja, sehingga dia tidak bisa berbuah. Dan yang keempat adalah benih itu ditabur di tanah yang baik. Nah, benih yang ditabur di tanah yang tidak baik itu jalan tadi. Tanah yang berbatu-batu, kemudian tanah yang ada banyak semak durinya. Itu pasti tidak akan menghasilkan buah. Mengapa? Ya karena benih yang tidak bisa menghasilkan tanaman yang tumbuh, benih yang tumbuh itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi benih yang ditabur di tanah yang baik itu pasti akan bisa menghasilkan buah. Baik 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu tidak menjadi persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana benih yang tumbuh dan kemudian menghasilkan buah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan terkait dengan benih yang ditabur tadi, Yesus sebenarnya hendak mengajarkan kepada orang banyak dan juga kepada kita semuanya, bahwasannya tanah yang tidak baik, tanah yang buruk adalah lambang ketidakmengertian, karena si jahat menghalangi. Sehingga orang-orang yang mendapatkan benih di sini adalah firman yang diterimanya, itu kemudian tidak bisa berakar, tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Kenapa? Si jahat menghalangi. Si jahat menghalangi seperti apa? Misalnya, ketika kita membaca firman, kita tahu. Tetapi kemudian si jahat menghalangi karena ketidakmengertian kita. Sehingga ketika si jahat menghalangi, sehingga kita tidak mengerti apa yang kita baca, dan kemudian justru kita khawatir, kita takut terhadap kehidupan kita. Dibanding ketika kita harus percaya pada apa yang dikatakan Tuhan melalui Alkitab. Nah, ini adalah si jahat. Nah, ketika itu terjadi maka akan menghasilkan keinginan daging. Dan kalau keinginan daging itu sudah pasti sesuatu yang tidak baik. Kekhawatiran menghimpit, itu keinginan daging juga. Keinginan-keinginan duniawi yang begitu kuat sehingga kita tidak mampu untuk mengerti dan memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita renungkan. Tetapi ketika benih itu ditabur di tanah yang baik, ketika orang mau untuk terus belajar firman, tanah yang baik adalah tanah yang dipupuk, tanah yang disiram, tanah yang dirawat, dia akan menghasilkan buah. Ketika orang mau terus belajar, dan belajar, maka akan memahami. Dan ketika memahami, maka disitulah muncul keinginan roh yang kemudian terjadi melalui tindakan-tindakan kita. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Keinginan roh itu akan terwujud ketika iman kita senantiasa kita rawat dan kita pelihara. Melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab, melalui perenungan, melalui persekutuan,
melalui ibadah dan lain sebagainya. Tanpa itu, tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan atau mewujudkan keinginan roh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil kita pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk terus memupuk iman kita, merawat iman kita, sehingga ketika godaan-godaan duniawi yang akan membawa kita kepada keinginan daging, itu bisa kita lawan. Karena apa? Karena kita terus merawat iman yang telah ada pada diri kita. Dengan demikian, kalau kita merawatnya, maka yang muncul apa? Kebaikan. Maka yang muncul apa? Tindakan-tindakan yang membawa orang lain senang, membawa orang lain mengalami damai dan sejahtera. Tindakan-tindakan itu tentu banyak sekali macamnya. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita merawat iman kita seperti benih yang dirawat, disiram, disiangi, dipupuk supaya dia menghasilkan buah. Buahnya apa? Kebaikan. Buahnya apa? Sukacita. Buahnya apa? Damai sejahtera. Itulah keinginan roh. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mensyukuri atas pengajaran Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan, sehingga apa yang kami hasilkan adalah hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kami mohon berkat pertolongan-Mu supaya roh itu senantiasa menguasai kami, sehingga kami senantiasa memberikan buah-buah yang baik dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk sabda-Mu, dan saat ini kami juga hendak menyerahkan setiap pergumulan hidup kami. Kami membawa kehidupan kami sebagai pribadi lepas pribadi, di mana kami harus menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus kami jumpai dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang senantiasa menjadikan kami harus menghadapinya. Namun ketika kami memiliki Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami, setiap permasalahan dan pergumulan yang ada senantiasa dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul untuk melawan sakit penyakitnya. Ibu Nugroho Yulianto, Mas Dias Prasetyo, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio,
Ya Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami memohon jamahan tangan kasih Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan bahkan pemulihan di dalam Tuhan. Termasuk keluarga yang harus mendampingi, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga kesehatan, supaya mereka dapat mendampinginya dengan kesetiaan dan ketulusan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan berbagai macam hal yang harus dijumpai dalam kehidupannya, di tengah pekerjaan, di tengah usaha. Biarlah itu menjadi satu sarana bagi kami untuk senantiasa mewujud nyatakan kehidupan di dalam Tuhan yang benar-benar mewujudkan buah-buah roh. Kami menyadari akan keterbatasan kami, tetapi ketika kami selalu bergantung kepada Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menolong kami, sehingga kami tetap menyatakan kehidupan di dalam roh. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, dimanapun tempatnya, berkenan Tuhan memakai kami untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan senantiasa dapat dirasakan oleh setiap orang yang kami jumpai. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, supaya bangsa dan negara ini senantiasa ada dalam kemurahan Tuhan, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera, meskipun berbagai macam permasalahan muncul. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan pada pemimpin bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan menolong mereka semuanya. Inilah doa seruan kami Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Persembahan syukur. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang 1. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Kita menyanyikan Kidung Jemaat 298 bait pertama dan kedua. Selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat jasmani maupun rohani, juga Engkau telah limpahkan kepada kami. Dan pada saat ini, kami datang untuk membawa persembahan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami, dan kiranya Tuhan sucikan, supaya persembahan ini suci di hadapan Tuhan. Juga Tuhan, ajar kami untuk dapat mempersembahkan jiwa raga kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa, saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan selalu sucikan hatinya, supaya dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kami membawa persembahan ini, ada cacat celah dan dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Godaan selalu ada yang akan membuat iman kita jatuh. Tetapi ketika kita selalu bertekun dan merawat iman kita, kita dapat hidup terus di dalam roh. Bersama dengan roh kita lawan godaan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2. La
Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, maju